Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel aku Yusuf MS Official. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yaitu bisa lihat ya, aku lagi mau ke kandang domba. Aku lagi mau yang pastinya mau marap domba atau memberi pakan domba supaya dombanya itu bisa makan, karena kalau tidak makan ya bisa habis umurnya. Nah, ini adalah domba tapi sebelum ke ini adalah suasana kandang domba yang baru, ataupun ada di beberapa video aku sebelumnya yang menampilkan kandang domba ini. Jadi kandang domba ini berpindah posisi yang awalnya dari sebelah kanan menjadi sebelah kiri ya, bisa dilihat ya. Nah, berpindah karena beberapa hal jadi pindah. Nah, seperti dilihat nih, ini aku lagi yang motong-motong rumputnya ya, supaya kenapa harus dipotong? Karena kan kalau tidak dipotong, jadi si jukutnya itu, serumputnya itu akan panjang dan di sama domanya itu kan akan dimakannya, suka ditarik ke dalam kandangnya, nanti akan bala ataupun berantakan di dalam kandangnya itu. Jadi dipotong dan dicacak-cacak ya, atau dipotong-potong gitulah. Jadi mohon maaf ya bila kesut ya, karena aku ini tidak pakai celana panjang tapi pakai celana pendek ya, atau kolor teh ya nyata. Nah, ini di sini itu ada domba ya, domba jantan satu sudah dewasa, ada betina 1, 2, 3, betina 2, ada jantan kecil 2. Nah, itu ya seperti dilihat ya. Seperti yang tadi aku bilang, kita itu harus mencacak-cacak jukutna ataupun dipotong-potong, karena mau dipotong segitu teh kena bakal panjang pabacak di kandang domba. Nah, supaya rapi aja dan tidak kemana wae gitunya. Sebelumnya mohon maaf dan nada HP hapunten ya. Ya kalau untuk yang orang Sunda ngerti ya, ya punten itu apa. Kalau bahasa Indonesianya itu minta maaf, karena barangkali ada yang para senior yang ataupun yang sudah lebih berpengalaman dari saya yang dalam hal berternak domba ataupun mengurus domba. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun hal yang saya lakukan itu salah dan tidak semestinya. Mohon maaf ya, karena saya juga ini dalam proses belajar dan membantu orang tua gitu. Dan kalau untuk yang belum pernah merawat domba ataupun ternak domba ya, ya ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi ataupun ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang menonton ini. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini adalah saya lagi memberi pakan domba yang tadi sudah dipotong-potong ataupun ya dicacak-cacak ya. Nah, ini tuh diberinya secara merata dari domba satu dan ke lainnya, karena kalau tidak merata karena bakal dombanya itu kan jukutnya yang diberi itu akan cepat habis dan dombanya itu akan gandeng deh ataupun berisik lagi gitunya. Dan ya beginilah suasana kandang domba sederhana punya orang tua saya, tidak seperti ataupun belum seperti yang lain yang kandang dombanya sudah mewah gitu. Dan ini adalah jukut atau rumput yang sudah diambil dari kebun ya, ataupun dari pinggir sawah ataupun galangan sawah yang ditanam rumput. Yang seperti yang dilihat yang tadi itu ada jukutnya itu sudah diikat atau pakai tali sama karung ya untuk stok. Kenapa kita juga ini menurut saya pribadi ya, kenapa kita harus menstok ataupun ada cadangan gitu? Karena kita waktu video ini diambil atau di tag ya, cuacanya itu lagi musim hujan gitu. Jadi gak tahu perubahannya itu akan gimana, akan halodo ataupun kemarau ataupun hujan itu gak taunya. Maka kita harus siap sedia rumput yang ada di kandang domba supaya waktu hujan lebat kita ada pakan untuk domba. Karena tidak hanya manusia yang harus makan dan hewan juga harus makan. Dan karena kita merawat domba ataupun ternak domba, berarti kita punya tanggung jawab
harus merawat dan memberi pakan untuk domba itu. Dan seperti dilihat ini salah satu opsi ya untuk pakan domba bila jukut pelak ataupun jukut biasa itu tidak ada. Ada jukut dari pohon-pohon ataupun kalau yang saya tahu itu pohon jabon, meren sih. Buka ketangnya. Dan ataupun bisa dari daun singkong ataupun di Sunda mah sampe. Kalau orang Sunda pasti tahu sampe. Nah, kalau nggak tahu ya cari tahu gitu supaya tahu. Karena kalau taunya mau tanya, kalau tidak tanya mau tahu gitu. Nah, di sini tuh tidak hanya rumput dari daun jabon tadi yang pohon-pohon, ada daun pisang. Dan itu adalah pisangnya ya. Kalau pisangnya itu ya untuk yang punyanya aja, jangan langsung kasih ke domba karena untuk manusia juga itu enak gitu ya gitu. Dan ada pohon daun-daunan lain, daun singkong ataupun sampetea ataupun daun cau ataupun pisang. Tahu kan cau itu adalah pisang itu adalah banana itu teh. Nah, kalau cuaca seperti ini tuh baiknya itu harus ngambilnya itu sebelum hujan turun ataupun air hujan turun, karena daunnya itu masih kering, belum basah. Karena kalau basah si dombanya itu belum tentu mau memakan itu pakan yang sudah kita cacang dan kita bumbui. Kalau musim hujan itu suka dikasih garam ya sedikit-sedikit gitu, supaya daunnya itu ada atau rumputnya itu ada rasa dan si dombanya itu mau memakan itu. Nah, ini bisa dilihat ini ya. Situasi yang bila kita tidak atau kurang menjaga alam, ini bisa dilihat ya. Ini dari sekitaran dari kandang domba punya orang tua saya ada longsor sedikit ya, itu di jalan raya, bukan jalan umum. Di pinggirnya itu longsor karena beberapa waktu tukang ke belakang itu longsor karena ya mungkin sudah waktunya. Dan ini adalah suasana panen padi yang sudah dipanen jadi gundul gitu ya, tinggal sisa-sisanya aja. Dan rumputnya ini sudah diarit ataupun diambil. Dan ini adalah salah satu ya ataupun opsi bila kita lagi tidak bisa jauh ngarit, kita bisa mencari sekitaran rumah kita ataupun sekitar tempat kita berada, bisa mengambil sana dan kita tinggal cari ataupun cerita ilmunya ataupun informasinya, rumput apa aja sih yang bisa kita ambil ataupun berikan kepada domba sebagai pakan. Nah, jadi kita tuh ya kalau mau ngurus domba harus kreatif gitu ya, jangan hanya terpaku ke dalam satu jenis rumput ataupun jukut ya, karena kalau jukut itu banyak variasinya, banyak jenisnya. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Tadi itu adalah video saya mau beri pakan ya, atau maraban ya, sudah apa, sama ada video yaitu tentang rumputnya dan video rumput-rumput yang di pesawahan yang karena sekarang itu kebetulan saat video ini diambil atau di tag ya, direkam itu waktu panen. Dan di video saya ini juga ada jadi dalam video itu ada longsor ya, sedikit ya, enggak besar, tapi itu juga membuktikan atau bahwa kita itu harus menjaga alam, karena bila kita menjaga alam maka alam juga akan menjaga kita. Itu adalah satu kalimat yang saya dengar dan saya pahami, dan itu yang saya rasakan, dan ya kita semua rasakan manfaatnya. Bila kita menjaga alam maka kehidupan kita juga bisa terjaga, keselamatan dan lainnya kita juga bisa hidup gitu ya. Jadi kalau alamnya rusak ya kita mau hidup gimana gitu. Jadi itu aja, terima kasih sudah nonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada siapapun kalian berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.